Oke, kita hari ini mau bahas salah satu kisah pendirian kerajaan paling dramatis, paling penuh intrik dalam sejarah Nusantara, yaitu lahirnya Majapahit. Dan ini bukan cuma cerita perang biasa ya, ini lebih mirip political thriller yang luar biasa. Coba dibayangin gimana caranya sebuah kerajaan super besar bisa lahir dari abu kekalahan, dari tipu daya, dan dari satu momen emas yang dimanfaatkan dengan sempurna. Nah, jawabannya ada di sebuah permainan politik tingkat tinggi yang cerdasnya luar biasa. Oke, biar kita ngerti ceritanya, kita harus mundur dulu ke akhir abad ke-13. Saat itu, panggung politik di Jawa lagi panas-panasnya. Dan di pusat semua kekacauan ini, ada satu kerajaan, Kerajaan Singhasari. Jadi, Singhasari di bawah pimpinan Raja Kertanegara itu lagi di puncak-puncaknya. Boleh dibilang, dialah kekuatan dominan di Jawa. Ambisinya besar, kekuasaannya luas banget. Tapi, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Justru dari puncak inilah keruntuhannya dimulai. Dan hancurnya tuh cepat banget karena Singhasari kayak kena badai dari dua arah sekaligus. Dari luar, Raja Kertanegara berani banget menentang Kubilai Khan, Kaisar Mongol yang legendaris itu, dengan cara mempermalukan utusannya. Sementara itu, dari dalam, ada pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang dari Kediri. Dalam sekejap, Singhasari yang tadinya begitu perkasa, hancur lebur. Nah, di tengah-tengah kekacauan dan kehancuran inilah muncullah tokoh utama kita, Raden Wijaya. Dia ini menantunya Raja Kertanegara. Tapi saat itu, dia bukan pahlawan yang gagah berani ya. Dia itu pangeran yang kehilangan segalanya, seorang buronan yang lari menyelamatkan diri. Tapi, justru dalam pelarian inilah ceritanya jadi makin seru. Raden Wijaya nggak putus asa. Sebaliknya, dia mulai menyusun sebuah rencana besar. Waktu lagi kabur-kaburan, Wijaya minta tolong ke seorang penguasa dari Madura yang super cerdik, namanya Arya Wiraraja. Disinilah visinya terbentuk. Dia bilang, dia nggak cuma mau balas dendam, tapi mau membangun kerajaan baru dari nol. Arya Wiraraja setuju bantu, tapi dengan syarat. Kalau berhasil, kerajaannya dibagi dua. Nah, ini dia deal politik pertama yang krusial. Rencana yang mereka susun, wah, ini jenius banget. Ini bukan soal serang membabi buta. Langkah pertama, pura-pura menyerah ke Jayakatwang. Ini buat bikin musuhnya lengah. Terus, dia minta sebidang tanah yang gak ada apa-apanya, hutan tarik, buat dijadiin desa. Nah, di tempat terpencil inilah, jauh dari mata-mata, dia diam-diam ngumpulin kekuatan. Sambil sabar, menunggu saat yang paling tepat. Dan desa kecil yang dibangun di antah-berantah itu, ya kalian tebak, namanya Majapahit. Dari sebuah pemukiman sederhana yang tersembunyi, benih sebuah kemaharajaan besar mulai tumbuh. Tepat saat Raden Wijaya lagi sabar-sabarnya menunggu, tiba-tiba datanglah sebuah kekuatan dahsyat dari seberang lautan. Kekuatan yang harusnya jadi ancaman besar buat semua orang di Jawa. Tahun 1293, armada raksasa Mongol yang dikirim Kubilai Khan akhirnya sampai. Tujuan mereka jelas, menghukum Kertanegara. Tapi ada satu masalah fatal. Informasi mereka itu udah basi. Mereka nggak tahu kalau targetnya udah tewas dan kerajaannya udah runtuh. Buat orang lain, kedatangan puluhan ribu tentara Mongol itu artinya kiamat. Tapi buat Raden Wijaya, ini dia. Inilah momen yang dia tunggu-tunggu. Ancaman terbesar di Jawa justru jadi kesempatan emas buat dia. Papan catur politiknya tiba-tiba jadi jauh lebih menarik. Disinilah kita bisa lihat betapa jeniusnya strategi Raden Wijaya. Dia memutuskan untuk memainkan sebuah permainan ganda yang risikonya, wah, tinggi banget. Oke, coba kita bedah ya. Tujuan Raden Wijaya itu ada dua. Ngalahin Jayakatwang yang udah merebut tahtanya dan ngusir pasukan Mongol yang jadi ancaman baru. Di sisi lain, Mongol tujuannya cuma satu, menghukum penguasa Jawa. Nah, mereka nggak tahu kalau penguasa Jawa sekarang itu ya Jayakatwang. Raden Wijaya ngelihat celah ini dan memanfaatkannya dengan sempurna. Jadi apa yang dia lakuin? Dia datang ke pasukan Mongol, menawarkan diri jadi sekutu. Dia bilang, musuh kalian itu musuh saya juga. Dengan tipu muslihat ini, dia berhasil mengubah pasukan penghukum Mongol jadi tentara pribadinya. Dia pakai kekuatan mereka buat menghancurkan musuh pertamanya, Jayakatwang. Cerdik banget kan? Setelah Jayakatwang berhasil disingkirkan, permainannya belum selesai. Justru, langkah terakhir dan paling kejam dari rencana Wijaya baru akan dimulai. Dengan bantuan Mongol, Pediri hancur dan Jayakatwang ditangkap.
Pasukan Mongol, wah mereka jelas merasa misi mereka sukses besar. Mereka berpesta pora, merayakan kemenangan, sama sekali nggak sadar kalau sekutu mereka yang licik ini punya rencana lain. Wijaya kemudian memainkan kartu asnya. Dia minta izin buat balik ke markasnya di Majapahit. Alasannya, mau nyiapin upeti mewah buat Kaisar Mongol. Panglima Mongol yang udah terlanjur percaya malah memberinya pengawalan kehormatan sebanyak 200 prajurit. Nah, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Dan benar aja, begitu tiba di wilayahnya, 200 pengawal Mongol itu langsung disergap dan dihabisi. Seketika itu juga, Wijaya memutar balik pasukannya dan melancarkan serangan kejutan ke kamp utama Mongol yang lagi asik-asiknya pesta. Bayangin, lagi lengah, diserang tiba-tiba. Pasukan Mongol yang perkasa itu dibuat kocar-kacir dan dipaksa kabur kembali ke kapal mereka. Dan begitu saja, dalam satu gerakan politik dan militer yang super brilian, Raden Wijaya berhasil menyingkirkan dua musuh besarnya sekaligus. Panggungnya kini sudah bersih. Dengan Jaya Katuang yang sudah kalah dan pasukan Mongol yang sudah diusir, Raden Wijaya berdiri sebagai satu-satunya pemenang. Di atas puing-puing Singasari dan pengkhianatan terhadap Mongol, dia secara resmi mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Dan puncaknya terangkum dengan sempurna pada gelar yang dia pakai sebagai raja, Kertarajasa Jayawardhana. Ini bukan cuma nama loh, setiap katanya itu adalah sebuah deklarasi. Kerta artinya memulihkan ketertiban dari kekacauan. Rajasa itu mengubah kegelapan jadi terang. Jaya jelas artinya kemenangan, dan Wardana itu membawa kemakmuran. Namanya sendiri adalah rangkuman dari seluruh strateginya. Keren banget kan? Tapi kisah ini meninggalkan satu pertanyaan menarik buat kita. Pendirian Majapahit adalah bukti bahwa strategi yang super jenius kadang berjalan beriringan dengan pengkhianatan yang kejam. Pertanyaannya, apakah fondasi seperti ini justru yang diperlukan untuk membangun sebuah kemaharajaan yang besar dan bertahan lama? Sebuah bahan pemikiran yang menarik untuk kita semua.